Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, serta diberikan kebahagiaan oleh Allah SWT. Amin. Langsung saja di sini saya Bu Ika akan menyampaikan materi KKG yang kemarin sudah dibahas oleh Bu Emi di kegiatan KKG di SLB Nasional kemarin. Kebetulan yang ditugaskan untuk kegiatan KKG adalah saya. Sekarang giliran saya untuk menyampaikan materinya kepada Bapak Ibu semuanya. Langsung saja Bu Andi, kita ke pembelajaran berdiferensiasi KKG PKPR wilayah Kediri SLB Nurul Ihsan oleh Bu Ika Nasika SPB. Next Bu Andi. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui dulu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah merupakan pembelajaran dengan memberikan beragam cara melalui diferensiasi konten, proses, produk, serta link belajar dan asesmen awal untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik atau murid. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah peserta didik atau murid. Jadi kita fokus ke peserta didik kita atau murid kita dan kita menangani permasalahan peserta didik atau murid kita seperti apa. Next, Bu Andi. Untuk menyesuaikan kebutuhan peserta didik, maka sebelum pembelajaran berlangsung, kita perlu atau kita melakukan pemetaan dengan 3 pendekatan, yaitu yang pertama kesiapan belajar, yang kedua minat, yang ketiga profil belajar. Yang pertama yaitu kesiapan belajar. Untuk melakukan pemetaan berdasarkan kesiapan belajar, seorang guru harus bisa memilah, bisa mendidikan mana peserta didik kita yang bisa memahami hal yang mudah dan yang bisa memahami hal yang lebih kompleks. Terus mana yang bisa memahami hal yang lebih konkret dan mana yang bisa memahami hal yang lebih abstrak dan sebagainya. Contohnya di kelasnya Bu Dita. Di kelasnya Bu Dita itu ada murid yang masih perlu memahami hal yang lebih konkret dan sudah ada yang siap untuk memahami hal yang lebih abstrak. Contohnya itu Mbak Iza di kelasnya Bu Ika yang perlu memahami hal yang konkret. Misalnya dalam pelajaran IPA kita suruh membedakan tumbuhan yang berklorofil dan yang tidak berklorofil. Tentunya kita jelaskan dulu apa itu tumbuhan yang berklorofil dan yang tidak berklorofil. Mbak Iza itu masih perlu memahami hal yang lebih konkret. Jadi untuk pembelajarannya kita masih perlu alat bantu yang bersifat konkret atau benda-benda dalam arti benda yang sebenarnya. Benda yang nyata. Contohnya kalau tumbuhan berklorofil itu kangkung, yang tidak berklorofil itu jamur, yaitu yang tidak memiliki zat hijau daun. Kalau berklorofil yang memiliki zat hijau daun itu kangkung, dan yang tidak memiliki zat hijau daun itu jamur. Contohnya seperti itu. Kalau Mbak Iza masih perlu mempraktekkan atau menjelaskan dengan barang aslinya seperti itu. Dan untuk anak-anak yang lebih besar dengan anak-anak yang lainnya itu bisa memahami hal yang lebih abstrak. Jadi hal yang lebih abstrak maksudnya itu yang tidak kasat mata, dengan angan-angan saja. Kita jelaskan misalnya apa itu kangkung, apa itu jamur, dengan angan-angan saja mereka sudah mengerti seperti itu. Jadi kita harus bisa memilah-milahnya, atau kita buat tabel siapa saja nama-nama murid kita yang masih perlu memahami benda yang konkret, hal yang konkret, terus mana saja murid kita yang masih perlu memahami hal yang abstrak, kita sendirikan atau kita petakan seperti itu. Terus yang kedua minat. Petakan
olahraga dan sains dan lain sebagainya yang sudah biasa kita ajarkan setiap harinya. Misalkan di olahraga, di bidang olahraga, kita memberikan kesempatan anak-anak untuk mempunyai kata dalam kita tersebut. Ya, misalnya kita salurkan atau kita dukung dengan kegiatan lomba-lomba seperti itu yang berhubungan dengan olahraga, mengikuti lomba bulu tangkis dan sebagainya. Terus di dalam hal seni kita ajarkan pelajaran seni seperti seni menari, seni menyanyi, terus seni yang lainnya yang berhubungan dengan seni ataupun seni budaya, melukis dan sebagainya. Kita dukung dengan kegiatan seperti itu. Dan sains kita ajarkan teori-teori tentang fisika, ilmu pengetahuan alam dan sebagainya yang sesuai dengan minat anak-anak dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah profil belajar. Adapun beberapa aspek yang diperhatikan adalah dalam profil belajar ini adalah tempat tinggal, budaya, dan karakter belajar anak-anak. Di mana karakter belajar anak-anak itu ada 3. Yang pertama adalah next Bu Ani. Karakter belajar anak-anak atau murid atau peserta didik. Itu yang pertama ada audio atau auditory. Itu anak-anak yang suka belajar dengan mendengarkan. Terus yang kedua ada visual. Visual itu anak-anak yang belajarnya suka melihat secara langsung. Dan kinestetik itu anak-anak atau murid yang belajarnya suka dengan bergerak atau melakukan sesuatu. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya kita kaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu kodrat alam. Kodratnya anak-anak itu adalah biasanya kan anak-anak masih suka bermain, masih suka bersenang-senang, dan anak-anak itu memiliki bekal. Anak-anak sudah memiliki wadah sendiri-sendiri. Ya, di mana anak-anak itu yang anak-anak yang berkarakter audio ya sudah kita petakan di kelompok yang anak-anak berkarakter audio. Kemudian anak-anak yang berkarakter visual kita petakan menjadi anak-anak yang berkarakter visual. Dan anak-anak yang berkarakter kinestetik kita petakan di kelompok yang anak-anak berkarakter kinestetik. Jadi tidak bisa kita samakan atau tidak bisa kita paksakan karena anak-anak sudah mempunyai kodrat alam sendiri-sendiri. Itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kodrat alam, tidak bisa dirubah, sudah memiliki kemampuan sendiri-sendiri sesuai dengan wadahnya masing-masing. Terus yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman adalah seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita berikan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak kita selalu memberikan pembelajaran khusus bacaan saja atau melihat papan tulis saja atau dengan dikte saja, berhitung saja, tapi kita variasi dengan pembelajaran melalui media video atau menayangkan tayangan-tayangan yang mendidik, yang bermanfaat buat anak-anak. Dengan demikian tentunya proses pembelajaran akan lebih efektif dan anak-anak akan lebih mudah menangkap pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Seperti itu ya. Oke, next. Oke, akhirnya sudah selesai uraian dari saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk anak-anak. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak bisa menjadi lebih baik, dan untuk guru-gurunya juga mudah-mudahan untuk kedepannya juga bisa menjadi lebih baik. Amin. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan.